Bapak Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang sangat penting diperhatikan dalam kehidupan ini, terlebih bagi orang yang menginginkan jabatan. Yang terpenting sebelum menjabat sesuatu itu adalah belajar. Kata Khalifah Umar bin Khattab, belajarlah dulu, fahami dulu agama sebelum kalian itu berkuasa. Apa yang perlu dipelajari? Pertama itu adalah hukum-hukum terkait bagaimana menjalankan amanah jabatan itu sesuai dengan hukum yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak bisa menjalankan hukum Allah di dalam jabatannya, maka jabatan apapun itu kelak jadi kehinaan di akhirat. Jadi belajar itu penting, bukan hanya jabatan sebetulnya. Apapun yang kita lakukan, pelajari dulu sebelumnya bagaimana hukum syariat tentangnya. Mau menikah, bagaimana hukum-hukum dalam keluarga. Mau berjual beli, bagaimana hukum-hukum tentang jual beli. Bertani, bagaimana hukum-hukum tentang pertanahan. Apalagi mengurus urusan orang banyak, bagaimana hukum-hukum tentang itu. Terus yang kedua, ini yang tidak kalah penting itu adalah tentang harta. Mana yang halal, mana yang tidak dari jabatan itu. Karena ya harta ini, jangankan harta ya, perbuatan haram itu kan menghalangi seseorang dari memahami kebenaran. Ya, ada ungkapan dari Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala rahimahullah. Kata beliau, kasratun nazar ilal batil, banyak memandang kepada kebatilan, tudhibu bi ma'rifatil haqqi minal qalb, itu akan menghilangkan pengetahuan terhadap kebenaran dari dalam diri. Jadi bukan hanya melakukan yang haram, itu memandang saja yang haram, kebatilan, kalau tanpa disertai dengan pengingkaran, itu bisa menghilangkan tadi. Akhirnya tidak paham lagi mana benar mana salah. Yang lebih parah akhirnya yang salah dianggap benar, yang batil malah didakwahkan, yang benar malah dimusuhin. Ini ungkapan beliau di dalam kitab Hilyatul Auliya. Apalagi kalau yang dimakan, dipakai, dipergunakan itu haram. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, hadis yang cukup panjang kepada Ka'ab bin Ujrah, beliau memberi wasiat. Kata beliau, ya Ka'ab ibn Ujrah, wahai Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yadkhulu al-jannata, innahu la yadkhulu al-jannah, sesungguhnya tidak masuk surga, tidak akan masuk surga. Lahmun nabata min suhtin, daging yang tumbuh dari hal yang haram. Oh kalau gitu tidak usah dimakan, pakai baju aja tetap haram ya. An-naru aula bih, neraka itu lebih utama menjadi tempatnya. Neraka lebih utama jadi tempatnya. Sehingga kita dapati riwayat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hanya sekedar makan sesuap daging. Beliau tanya, ini dari mana? Oh ini dari dulu pernah menjadi peramal. Akhirnya beliau muntahkan itu. Dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi diceritakan itu. Hanya satu suap, apalagi sampai triliunan, miliaran, bisa dibayangkan. Dan kita tidak boleh yang penting kan husnuzon kepada Allah Ta'ala. Allah kan pemaaf. Hati-hati itu. Saya sudah husnuzon, tapi yang haram dilahap terus. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Itu bukan prasangka, itu tertipu, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Tertipu dengan merasa berprasangka baik, tapi perbuatannya tidak. Kata Imam Al-Hasan, kalau dia prasangkanya baik, tentu amalnya juga akan menyesuaikan dengan prasangka itu. Ibnu Aqil Al-Hambali, seorang ulama besar mazhab Imam Ahmad, beliau menyatakan, ihzarhu wa la taghtar bih, hati-hati, jangan tertipu dengan merasa husnudzon. Fa innahu qata'al yada fi thalathati darahim, sesungguhnya Allah itu menetapkan hukuman di dunia ini dengan hukuman potong tangan untuk pencurian 3 dirham.
Dalam hadis yang lain seperempat dinar. La tuqta'ul yad illa fi rubu'i dinar fasa'idan. Tangan tidak dipotong kecuali kalau mencurinya seperempat dinar ke atas. Seperempat dinar itu ya kalau diemaskan itu 1 dinar 4,25 gram. Seperempat dinar 1 gram lebih sedikit. Pencurian segitu kena hukum potong tangan dalam hukum Islam. Dan Al-Quran itu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun perempuan potong itu tangan keduanya itu, baik laki-laki maupun perempuan, tidak beda. Coba ini hukum Allah Ta'ala di dunia, untuk urusan sedikit saja itu Allah kasih hukuman yang berat. Dan ini betul-betul dilakukan, bukan potong tangan itu yang penting di penjara, enggak. Rasul sendiri lakukan itu. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, ketika Mekah ditaklukkan itu ada kasus wanita dari Bani Makhzum, kabilah yang kuat di Makkah itu, kedapatan mencuri, masuk pengadilan. Kalau sudah masuk pengadilan itu tidak bisa dibatalin untuk kasus pencurian hudud itu, walaupun dimaafkan tetap jalan hukum. Karena ini suku terpandang, akhirnya mereka punya punya channel, punya link orang-orang kuat melobi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tidak berani langsung kepada Rasul, mereka mendatangi siapa orang dekat Rasul. Dapatlah ini kira-kira yang paling dekat ini Usamah bin Zaid, putranya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala, anak angkat Rasul. Orang yang dikasihi Rasul. Usamah ini orang yang dikasihi Rasulullah juga. Usia 18 tahun itu dikirim oleh Rasul untuk menjadi panglima pasukan. Usamah bin Zaid datang ke Usamah, minta supaya ini kayak apa caranya supaya tidak ditegakkan hukum potong tangan itu. Usamah ngomong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah langsung merah muka beliau. Apakah engkau melobi untuk membatalkan satu hukum di antara hukum Allah, wahai Usamah? Kemudian Rasulullah tidak hanya menasihati Usamah, semua yang hadir dinasihati Rasulullah. Innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya hancurnya umat-umat bangsa-bangsa sebelum kalian. Kanu idza saraqa fihi musyarif tarukuh. Mereka itu ketika orang-orang mulia mencuri, mereka biarkan. Wa idza saraqa fihi mudha'if aqamu 'alaihi al-hadd. Kalau yang mencuri itu orang yang lemah, mereka tegakkan ini hukum Allah Ta'ala. Jadi kalau yang korupsi, mencuri dan sebagainya orang kecil hilang, itu sudah selesai. Tapi kalau yang orang kuat tidak apa-apa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang diri Muhammad ada di dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. Law anna Fatimah binta Muhammad saraqat, andai Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, laqata'tu yadaha, aku potong itu tangannya. Dalam banyak riwayat, wa aimullah, demi Allah, andai Fatimah anaknya Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Dan kemudian hukum itu dilaksanakan, betul-betul dilaksanakan. Pasca itu orang tadi, wanita tadi itu datang kepada Rasulullah, kepada Aisyah, sudah dalam kondisi baik ya, tobat ya, ada keperluan ditanggung negara ketika memang nggak punya harta. Ini urusan sebetulnya harta seapa sih? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hukum seperti itu. Jadi hati-hati menganggap remeh. Urusan seperempat dinar tangan itu Allah ambil. Wajaladal hadda fi mithli ra'sil ibrati minal khamr. Allah menetapkan hukuman jilid. Hukuman jilid, hukuman cambuk walaupun hanya seujung jarum minum khamr. Kata Imam Ibnu Aqil. Mabuk, enggak harus mabuk, minum khamr itu walaupun seujung jarum, kata beliau,
hukumannya dijilid, dicambuk. Berapa cambukannya pada masa Rasulullah? Abu Bakar itu 40 cambukan. Ya cambukannya ndak kemudian mematikan, ndak ya. Kadang menyambuk ya pakai sendal, pakai apa? Yang jelas ndak membunuh, ndak ya. Tapi menyakitkan. Kemudian waqad dakhalat almar'atun nar fi hirratin. Dan sungguh wanita bisa masuk neraka gara-gara urusan seekor kucing. Yakni kucing dipelihara, dia kurung, tidak dikasih makan, mati. Menzolimi kucing itu Allah bisa murka. Kemudian washta'alat asyamlatu naran ala man ghallaha. Dan Allah itu bisa menjadikan asyamlah, syamlah itu maknanya burdah, semacam apa? Semacam baju ya, baju burdah itu semacam selimut. Itu bisa menyalakan api neraka bagi orang yang curang mengambilnya. Wa qad qutila syahidan. Padahal orang yang ngambil itu mati syahid. Mati syahid ini padahal. Ini menurut riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, itu ada perang Khaybar. Ada salah satu pasukan kaum muslimin yang terkena senjata musuh, meninggal. Fakulna, maka kata kami, yakni para sahabat, hani'an lahu syahadah ya Rasulullah. Enak sekali dia dapat mati syahid ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, kalla, sekali-kali enggak. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang Nabi Muhammad, ya, diri Muhammad ada dalam genggamannya. Inna syamlata lataltahibu alaihi naran. Sesungguhnya asyamlah, yakni baju tadi, sejenis mantel tadi, itu telah menyalakan baginya api neraka. Akhadhaha minal ghanaim yauma Khaybar. Dia mengambil itu sebagai rampasan perang pada perang Khaybar. Lam tusibhal maqasim, yang itu tidak masuk dalam pembagian. Yakni dalam hukum Islam, harta ghanimah, rampasan perang itu harusnya kumpulkan dulu baru dibagi. Kepala negara yang berhak membagi, khalifah yang berhak membagi. Ini diambil dulu. Mati syahid, tetapi begitu, maka ini diberi kabar oleh Rasulullah, itu ya kena hukuman. Walaupun tentunya ya tidak selamanya di neraka, ada hukumannya. Makanya kita perlu hati-hati urusan harta ini, walaupun yang disebutkan ini remeh, apalagi pejabat yang kita lihat berapa jadi problem utama di negeri ini. Yang kasus berapa itu? 349 triliun nggak kedengaran lagi. Gimana itu? Kerelaan atau gimana itu? Kita ini dulu ada kasus banyak juga itu ya, BLBI, Harun Masiku, nggak ketemu sampai sekarang. Ketutupan kasus apa? Panji Gumilang, kasus Al-Zaitun itu muncul 349 triliun hilang, nggak ketahuan lagi, nggak tahu diusut apa enggak. Nanti hilang begitu aja, sebagaimana kasus-kasus yang dahulu. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, di dalam Al-Quran, harta yang enggak halal itu bagi para pejabat terutama itu masuk dalam kategori, salah satunya itu hulul. Kalau riba kan jelas sudah kita bahas. Muamalah, jual beli yang tidak sah sudah kita bahas. Kemudian kerjasama bisnis sudah kita bahas ya juga. Mudah-mudahan jelas walaupun sekali-sekali pertemuan.
Ada yang nggak masuk ke situ. Jadi secara apa? Secara bangunan fikihnya itu tidak masuk dijual beli, tidak masuk di dalam syirkah dan sebagainya, tapi dapat harta dari situ, dari jabatan terutama. Salah satunya ghulul ini, yakni harta yang diperoleh oleh para pejabat, ya, baik itu pemerintah atau swasta, melalui kecurangan, curang nggak syar'i, baik yang diambil itu harta negara maupun yang diambil itu harta masyarakat. Ini ghulul. Dalam Al-Quran Allah katakan wa ma kana linabiyyin ayyaqulla, dan tidak mungkin Nabi itu melakukan ghulul, tidak mungkin Nabi itu berkhianat dalam urusan harta. Dalam hal pembagian ghanimah dan sebagainya itu harta negara, tidak mungkin Nabi itu ghulul. Asbabun nuzulnya itu ada sahabat yang mencari dalam harta ghanimah ini ada satu jenis harta, ini kok tidak ada. Ada yang menjawab kemudian mungkin diambil oleh Rasulullah. Maka turun ayat ini, tidak mungkin Rasul itu berlaku khianat dalam urusan harta, belum dibagi sudah diambil dulu, tidak mungkin. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan kecurangan dalam urusan jabatan, curang dalam urusan harta, ngambil harta rakyat atau ngambil harta masyarakat, pungli dan sebagainya, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa hasil kecurangannya itu pada hari kiamat. Ini hati-hati ini. Sampai Rasulullah itu ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, kalau tidak keliru ya, sebagai gubernur di daerah Syam sana, di Syam atau Yaman itu, ya, sudah pergi dipanggil lagi, disuruh nyusul, dipanggil, kemudian diberitahu tentang hadis tentang harta ini, hati-hati ngurus harta rakyat. Ini dalam surah Ali Imran. Siapa yang curang nanti di akhirat hasil kecurangannya itu akan dibawa. Kalau tanah nanti dikalungkan tanah itu kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "A'dzamul ghululi indallahi dhira'un minal ard." Sebesar-besar kecurangan di muka di sisi Allah nanti yang berat itu adalah satu hasta tanah. Satu hasta tanah. Tajiduna ar-rajulaini jaraini fil ard au fid dar, yang didapati oleh dua orang bertetangga dalam satu tanah itu. Kemudian fayaqta'u ahaduhuma min hadzi sahibihi zira'an. Kemudian salah satu mengakat itu? Mengambil satu hasta. Satu hasta ini segini ya, satu hasta. Satu lengan tanah temannya, apalagi ini tanah rakyat, diambil, digusur. Padahal hukum syariat itu tidak mesti harus ada sertifikat. Kalau sudah turun-temurun dimiliki sejak zaman dahulu, apalagi sebelum merdeka negeri ini, itu mestinya sudah sah secara syar'i milik mereka. Tidak bisa digusur-gusur, tidak bisa. Ini satu hasta saja diambil dengan tidak hak, ya. Fa idza iqtata'ahu tuwiqahu min sab'i ardina ila yaumil qiyamah. Kalau dia ambil itu nanti kelak di hari akhir akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ini gimana membawa 7 lapis bumi itu? Kata orang Jawa yang meletet. Meletet itu tidak akan mampu ya. Nggak usah 7 lapis bumi, suruh bawa 2 karung aja tanah pada hari kiamat itu ya, atau sekarung aja sudah. Saat orang sedang sibuk ya, di yaumul mahsyar, dia nenteng bawa tanah sekarung, 2 karung aja berat, apalagi ini 7 lapis bumi, pasti berat, tidak bisa jalan, ngesot pasti itu.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati sekali ini, hati-hati. Petani ini juga begitu. Kadang kan sawah ya, sawah yang bawah ada yang atas. Galengan ini penting, galengan. Yang bawah membersihkan galengan diambil, nggak ditemboki lagi, nggak diteploki lagi. Itu akhirnya pindah itu galengnya itu. Sedikit-dikit, sesenti, 2 senti, yang atas meneplok, yang bawah ya, hati-hati itu. Kita merasa tidak apa-apa sedikit, tapi tidak sadar kita mengambil hak orang lain. Yang sedikit aja berat, apalagi yang tadi ya, dibikin undang-undang untuk mengambil hak rakyat. Nah, ini berat. Tobatnya susah. Tobatnya susah. Kalau kita ngambil tetangga kita bisa minta rela, minta maaf, atau kita minta ngasih ganti rugi, atau kita kembalikan mudah. Tapi kalau rakyat urusannya, dia zalim kepada rakyat, gimana minta maaf kepada rakyat? Berat. Makanya Rasul tadi sebelum melaksanakan tugasnya dipanggil lagi pejabat beliau itu. Hati-hati. Akan tetapi di dalam Islam memang pejabat itu mestinya dijamin, hukumnya begitu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man waliyalana amalan." Barang siapa yang dia mengurus untuk kami, atau kami pekerjakan untuk suatu pekerjaan, walaisa lahu manzilun falyatakhidh manzilan. Dia tidak punya rumah, maka hendaklah dia mengambil rumah. Artinya pejabat itu mesti kalau dikasih tugas negara dikasih rumah, tempat tinggal. Aw laisat lahu zaujatun falyatazawwaj. Atau dia tidak punya istri, maka hendaklah dia beristri. Pejabat begitu, nggak punya istri, kasih istri. Sekarang ini masalahnya bukan kadang nggak punya istri, ya sudah punya istri baik bagus, istri orang diembat, istri anak buah, sekretaris dan sebagainya. Ya Allah, ini masalah. Aw laisa lahu khadiman, aw laisa lahu khadimun falyattakhidh khadiman. Atau dia tidak punya pembantu, mestilah dia ngambil pembantu. Artinya sediakan alokasi dana untuk itu, untuk rumah, istri, pembantu, dan untuk biaya hidup. Aw laisat lahu dabbatun falyattakhidh dabbatan. Atau dia tidak punya kendaraan, ya tunggangan, maka hendaklah dia ngambil tunggangan. Jadi pejabat mestinya difasilitasi. Terus apa sabda Rasulullah? Wa man asaba syai'an siwa dzalika fahuwa ghallun. Siapa yang mendapatkan selain itu setelah diberi tadi, dicukupi kebutuhannya, ternyata ngambil yang lain, entah itu nariki anak buah, ya urunan atau memotong menyunat tunjangan masyarakat. Ini kan biasa ini, seperti ini di negeri kita ini sampai sekarang ini. Setelah Ramadan kemarin, ada salah satu jamaah di musola kami dekat rumah itu. Satu Ramadan tidak ada, kerja dia ke provinsi lain. Ketika hari raya kemarin pulang, saya tanya kapan kembali. Kata dia sudah tidak kembali lagi sudah. Kenapa? Saya bilang banyak kwitansi kosong katanya. Banyak kwitansi kosong. Dia kerja mengerjakan interior sebuah kantor pemerintahan daerah. Tapi banyak dimintai kwitansi kosong, jadi dia tidak enak, sudah cukup sebulan aja sudah ini. Banyak istighfar. Yang ada isinya pun itu di markup. Kami mengerjakan per meternya itu berapa itu? Per meter atau per apa? Itu 2.200.000. Diminta ditulis itu 4 jutaan. Entah itu gimana caranya, itu nggak tahu.
Hal ini biasa. Sampai sekarang masih biasa ternyata itu. Itu kalau memperkaya diri, padahal ini pejabat sekarang ini lebih mudah ya, lebih fasilitas sepertinya tercukupi saja. Hartanya banyak. Bisa saldonya puluhan miliar itu yang siapa yang AKBP siapa yang ditangkap gara-gara anaknya menghajar orang itu. Anaknya menghajar orang, malah bapaknya memberi tip-tip agar menang. Ya Allah, nggak tahu itu harta seperti apa. Tapi ingat itu, harta yang tidak baik itu dipakai mendidik anak tidak baik juga akhirnya. Dipakai bangun pesantren pun tidak akan baik. Ada dulu itu saya baca di berita, pesantren tapi mendukung ini tempat maksiat didirikan. Ada masyarakat yang protes, pesantrennya malah dukung. Kalau dicarikan dalil ya ada, ketemu dalil. Dalilnya apa? Iblis saja dibiarkan oleh Allah. Apalagi sekedar tempat maksiat. Ya, ternyata ditelusuri pesantren itu dapat dananya dari tempat maksiat itu. Salah satu sumber dana. Jadi bisa dibayangkan harta haram itu sebagaimana kata Ibrahim bin Adham itu, hilang itu hati kita, tahu benar salah itu tidak tahu lagi sudah. Allah cabut itu ma'rifat atau pengetahuan mana yang benar. Itu kalau sekedar sering menyaksikan kebatilan, apalagi itu sudah lebih jauh masuk ke dalam kebatilan. Nauzubillah. Jadi kalau sudah Allah diberi tunjangan oleh negara yang cukup, maka apa yang diambil selain itu, baik dengan cara menyisit gaji anak buah atau mengambil dari rakyat dari yang tidak ada aturannya, itu termasuk ghulul, ya, khianat, dan nanti kelak di hari akhir itu akan membawa apa yang dia khianatkan itu di hari akhir. Likulli ghadirin liwaun yaumal qiyamah, akan bawa bendera nanti. Setiap pengkhianat itu akan membawa bendera, dipasangi bendera, bawa bendera dia. Semakin banyak pengkhianatannya, banyak benderanya itu dia bawa, semakin tinggi pula. Jadi kelihatan itu. Kalau sekarang kan paling cuma dikasih di sini, tersangka apa gitu. Kalau itu ada bendera. Jadi perlu hati-hati yang mau jadi pejabat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat harta ghulul ini terbagi menjadi 4 kecurangan itu tadi. Yang pertama itu suap atau rishwah. Rasulullah katakan ar-rashi wal murtashi finnar. Penyuap dan yang disuap itu sama-sama di dalam neraka. Dosa besar. Apa suap itu? Setiap harta yang diberikan kepada pejabat untuk meluluskan atau memudahkan suatu kepentingan yang seharusnya kepentingan itu bisa didapatkan tanpa harus mengeluarkan biaya. Dia kasih itu biaya agar mudah, maka itu termasuk suap, haram, rishwah. Jadi ini lebih parah lagi kalau suap ini kaitannya dengan hakim di pengadilan. Dengan hakim di pengadilan disuap supaya memberikan keputusan yang menguntungkan si penyuap. Ini jenis pertama. Yang kedua itu adalah hibah atau hadiah. Hadiah itu kepada pejabat, ya, mayoritas ulama mengatakan ini hati-hati, bisa kategorinya jatuh ke haram. Kalau karena apa? Kadang rishwah tidak mau dia. Ini saya tidak mau memberikan suap, saya kasih hadiah aja. Disebut ganti nama itu tidak menghilangkan hakikat, tidak menghilangkan hakikat suap itu. Atau kadang tidak mau hadiah, jual beli, diakali hukum itu. Kalau riswah tidak boleh, hadiah
nanti kita bahas lebih lanjut. Enggak juga, nanti masuk gratifikasi kalau sekarang ya. Oh ini jual beli saja. Tapi harganya tidak wajar. Ini saya kasih mobil Rubicon misalnya. Oh tidak mau, ini haram. Kalau gitu saya jual aja. Ini mobil Rubicon sampean beli 100.000. Oh iya saya beli 5. Langsung minta 5 misalnya. Maka ini sama itu. Hukum Allah di akal-akali. Walaupun akadnya pembelian, tapi itu masuk dalam kategori hulul juga, suap juga. Hadiah ini kepada sesama rakyat itu hukumnya sebetulnya sunnah hadiah itu. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, tahadau tahabu, saling berhadiahlah kalian, niscaya kalian akan menjadi saling mencintai. Ini kalau terkait rakyat. Tetapi kalau kepada pejabat itu masuk tadi kategori ulul tadi. Dalam riwayat Imam Bukhari, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempekerjakan seorang yang bernama Ibnu Lutbiyah untuk menarik zakat. Kemudian datang orang ini kepada Rasulullah dan kemudian mengatakan, ya, hadza malukum wa hadza hadiyatun uhdiyat li. Ini harta engkau, hasil zakat, serahkan kepada Rasul. Sementara ini harta yang dihadiahkan kepadaku. Jadi dibagi begitu. Ini harta dihadiahkan orang kepadaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya hadza apa? Afala jalasa fi baiti abihi. Tidakkah lebih baik dia itu duduk saja di rumah ibunya, di rumah bapaknya, wa ummihi, di rumah ibunya, hatta ta'tiyahu hadiyatu, hingga kemudian datang hadiah itu kepada dia. Maksud Rasulullah, apakah kalau dia tidak ada pekerjaan itu dia juga akan diberi hadiah? Artinya kalau seperti itu sudah duduk aja di rumah, tunggu hadiahnya datang. Kemudian Rasulullah memberi peringatan yang cukup panjang di hadis ini tentang orang yang melakukan itu akan tadi membawa kecurangannya pada hari kiamat. Ya, kalau membawa hadiahnya berupa kambing, nanti dia mikul kambing di hari kiamat dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan Rasulullah bersabda, ya, Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, bukankah sudah aku sampaikan? Artinya beliau ini menyampaikan amanah agar hukum tadi ini betul-betul sampai kepada umatnya, termasuk kepada kita. Mestinya disampaikan. Bukan kasihannya, sudah bekerjalah ngumpulin zakat, masa enggak kita kasih hadiah? Kadang kan muncul begitu. Sidin yang mengurusi ya, kasih hadiah. Itu kasihan, tetapi menjerumuskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ini justru diperingatkan. Kalau kasihan, peringatkan. Kasihan dengan pejabat, beri peringatan supaya tidak terpakai yang haram. Bukan kemudian kita kasihan, justru kita suap. Kasihan nih. Akhirnya terbiasa begitu. Dan yang kita berikan harta yang haram itu tidak menambahi apa-apa bagi dia kecuali kerugian. Sesuatu yang haram itu dipakai tidak barokah, disodakohkan tidak diterima, ditinggal nanti ketika mati, harta itu bahkan menjadi beban bagi dia. Ini filosofi yang harus dibangun ini ya. Harta itu tidak mesti selalu baik. Harta haram itu jelek. Kita itu lebih berhajat Allah bersihkan harta kita dari harta yang haram daripada Allah tambahi harta kita. Karena keharaman itu minimal menghilangkan barokah pendidikan, barokah apapun itu. Bikin bangun rumah tidak enak rumahnya, bikin bangun masjid juga tidak enak, tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala amal itu. Bangun pesantren sama seperti tadi itu yang saya ceritakan. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini jenis kedua itu hadiah.
Kecuali tadi yang biasa sebelum menjadi pejabat itu sudah saling memberi hadiah, tidak apa-apa. Hadiah yang ilatnya itu kan ada kepentingan. Ada kepentingan itu yang menjadikan itu haram. Kalau tidak ada kepentingan ya, dan betul-betul murni itu hadiah, sebetulnya tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, masih di Sahih Bukhari, kata beliau, kanatil hadiyatu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan. Adalah hadiah pada masa Rasul itu memang betul hadiah, walaupun yang dikasih hadiah itu Rasul sebagai kepala negara. Rasul kan dapat hadiah dari Barirah, dikasih makan daging kambing misalnya. Itu betul hadiah, diterima. Wal yauma rishwah. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sekarang ini hadiah itu adalah rishwah, suap. Ini bukan berarti mengeneralisir, tapi kebanyakan begitu. Hadiah-hadiah itu ada maksud tersembunyi, ada udang di balik batunya. Ngasih hadiah supaya nanti anaknya mau ke sana, supaya dipermudah. Oh, ini masih hadiah supaya urusan lancar dan sebagainya. Oh, nanti kalau tidak dikasih hadiah urusan kita sulit. Ini masuk riswah kalau begitu. Hadiah yang nggak apa-apa itu ya hadiah sebagaimana Barirah mengasih hadiah kepada Rasul, atau sahabat yang lain ngasih hadiah, Ubay bin Ka'ab ngasih hadiah kepada Umar bin Khattab hasil kebunnya. Itu seperti itu. Makanya perlu hati-hati, lihat-lihat itu hadiah. Dan mayoritas ulama ya, ulama ini mengharamkan itu. Mayoritas ulama mengharamkan hadiah kepada pejabat. Sebagian ulama itu menganggap bahkan sampai derajat kafir. Sampai derajat kafir. Tapi yang dimaksud sebetulnya bukan kafir i'tiqadi, tapi itu menunjukkan besarnya dosa itu. Kafir amali, bukan i'tiqadi. Dan sebagian memang ada yang membolehkan. Ini bukan untuk memudah-mudahkan ya, kalau kita secara ilmiah memang ada pendapat begitu. Misalnya Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Hawi itu menjelasin boleh. Kalau apa? Kalau kita ini dalam kondisi dipaksa, yang memberikan itu hukumnya halal, yang menerima tetap haram. Yang menerima tetap haram. Dikiaskan dengan adanya tawanan perang dari kaum muslimin, ditawan musuh. Mestinya kan mereka bebas, tapi untuk bebas kita membayar tebusan. Bayar tebusan itu nggak apa-apa bagi kita, tapi tetap mereka nggak boleh sebetulnya menerima itu ya haram. Begitu juga jabatan itu ada pendapat yang begitu. Ngasih nggak apa-apa, ya, statusnya kalau dipaksa tadi sebagai bentuk keringanan. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi suap, yang kedua hadiah, yang ketiga itu amulah atau komisi. Ya, komisi gitu. Kita ngurusi urusan kantor, duit kantor, kemudian kita yang menukar ke toko memberikan komisi kepada kita ambil masuk pribadi. Maka ini termasuk juga yang dilarang, masuk dalam kategori ulul, ngambil keuntungan, padahal itu harta kantor. Kecuali tadi pihak kantor mengizinkan atau perusahaan mengizinkan. Oh, tadi ini kadang kan begitu ya, ini sih kita nukar ini ke kantor, ke toko ngasih kortingan harga atau apa, itu mestinya hak negara itu. Kemudian yang keempat itu korupsi. Nah, ini jelas korupsi. Baik itu mengambil secara langsung, ya, ini harta negara disisit, ambil secara langsung, atau melakukan markup. Banyak itu markup. Setelah di markup pakai make up sehingga nggak ketahuan. Gimana datanya ini supaya mulus ya? Itu tentang keterampilan mengolah angka saja. Jadi gimana nih caranya supaya manis juga lah laporannya. Tapi ada harga-harga yang itu dia naikkan dan kelebihannya itu diambil. Ini banyak ini. Dulu ada teman itu, ada proyek, dia dapat dana dari apa namanya? Bacaannya itu 100 juta. Tapi sampai ke bawah 25 juta aja.
Sampai buat 25 juta harus membuat laporan 100 juta. Nah ini yang di bawah kan repot juga itu. Gimana membuat laporan? Mau tidak mau ya di mark up. Tapi harta mark upan tadi itu tidak dia yang ngambil. Tapi ya sudah tadi, karena tadi menguap hartanya. Jadi kadang yang tidak bersalah, yang bawah ini tidak salah dia. Tidak salah dalam artian tidak menikmati. Tapi ketika ada pemeriksaan dia yang kena. Karena apa? Ini buat laporannya tidak pas. Dicek barangnya mana. Ini problem kita, ini problem. Jadi yang pertama bisa ngambil langsung, bisa kemudian memark up anggaran, maka ini juga sama-sama haram. Ya, mudah-mudahan ya para pejabat atau calon pejabat itu hati-hati sehingga tidak merusak dirinya sendiri. Kasihan. Bagus-bagus, alim ya. Ketika jadi pejabat jadi rusak. Dan lebih rusaknya lagi akhirnya tidak ngerti lagi bahwasanya itu haram, sampai ada yang bela-belain itu. Ada ustadz juga bela-belain itu kan untuk bangun pokoknya gedung Islam lah. Jadi manfaat aja katanya, manfaat. Ada teman kita putranya kiai, sama-sama punya murid, satunya ya ada camat itu ngaji ke teman kita ini, nanya persoalan ini, dijelasin hukumnya tidak boleh, tapi kemudian nanya lagi ke Gus yang satunya, ya, dijelasin tidak apa-apa, ambil aja amplopnya, asal jangan bapak pakai tapi masukkan ke pesantren saya. Saya tidak tahu sekarang gimana itu, ketangkep apa enggak, tapi kalau pinter masih dekat dengan rezim insya Allah selamat ya. Walaupun nanti di akhirat nggak tahu kita nasibnya. Sekarang model begitu banyak. Bukan itu duitnya nggak dibakar juga, dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Tetap aja itu nggak boleh ya nggak boleh. Kalau boleh begitu nanti korupsi alasannya untuk membesarkan pesantren, besarkan majelis taklim. Allah nggak terima itu, nggak terima. Dan itu nggak akan membawa kebaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan bukan hanya untuk pejabat, kita juga sebagai rakyat ini hati-hati di dalam urusan harta ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.